Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, jika kalian masih asing dengan wajah saya ini, nama saya adalah Jalu Sora Wicitra. Teman-teman bisa memanggil saya Jalu. Kebetulan di semester genap tahun akademik 2021 ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Etika Administrasi Negara. Salam kenal semuanya teman-teman dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Blitar. Di antara teman-teman mungkin ada yang merasa bingung dengan mata kuliah Etika Administrasi Negara. Kenapa sih etika itu harus dipelajari? Tapi teman-teman, perlu teman-teman semua ketahui bahwa mata kuliah Etika Administrasi Negara ini sangat menarik. Kita akan mempelajari konsep-konsep etika itu sendiri. Kita akan berangkat dari sana, kemudian kita akan coba padukan bagaimana etika dalam administrasi negara. Sebagai seorang administratur, tentu tugas kita adalah sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat. Kita juga akan mempelajari bagaimana etika dalam pelayanan publik. Selain itu, kita akan menambah wawasan kita. Saya akan tambahkan bonus. Kita juga akan mempelajari apa itu sebenarnya korupsi dan apa itu sebenarnya manipulasi. Sangat menarik, bukan? Selanjutnya, teman-teman, karena kita masih belum terbebas dari masa pandemi COVID-19, maka metode kuliah kita menggunakan metode daring atau online. Platform yang kita gunakan untuk kuliah ini adalah menggunakan Google Classroom. Nanti akan saya share di grup untuk link Google Classroom-nya, kode Classroom-nya. Semua materi tugas akan saya share melalui platform Google Classroom tersebut. Lalu bagaimana dengan absen? Absen nanti juga akan saya buka di Google Classroom. Silahkan untuk mengisi absen dan mengerjakan tugas dan juga melihat materi di Google Classroom tersebut. Saya berharap teman-teman semuanya dapat aktif ikut serta selama 12 pertemuan mata kuliah Etika Administrasi Negara. Kita akan memulai kuliah Etika Administrasi Negara dengan terlebih dahulu mencari apa itu sebenarnya etika. Bagaimana konsep etika itu sendiri. Kita akan berangkat dengan istilah role expectation. Apakah itu sebenarnya role expectation? Role expectation sendiri merupakan acuan apakah sikap kita atau tindakan kita ini bernilai baik atau justru buruk. Apakah sikap atau tindakan kita bernilai benar atau bahkan salah. Mungkin teman-teman berpikir bahwa acuan ini menjadi abstrak. Bagaimana perilaku sikap itu bisa bernilai baik atau buruk, benar atau salah? Bagaimana acuannya? Ukuran sikap atau perilaku baik atau buruknya, benar atau salahnya bisa kita nilai dari reaksi masyarakat atas sikap atau perilaku kita tersebut. Contoh,
Misalnya ketika Anda diundang untuk kerja bakti, kemudian Anda hadir dan ikut bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar Anda melalui kerja bakti tersebut. Tentu hal ini akan menjadikan Anda bernilai positif di masyarakat sekitar Anda. Masyarakat di sekitar Anda akan bereaksi positif kepada sikap atau perilaku Anda yang ikut dalam kerja bakti tersebut. Tetapi ketika Anda misalnya diundang untuk kerja bakti, lalu kemudian Anda hanya berdiam diri di rumah, nonton TV atau bermain game di dalam kamar, kemudian masyarakat mengetahui perilaku Anda tersebut, tentu masyarakat akan menilai negatif kepada sikap atau perilaku Anda itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya pada hakikatnya etika itu tidak menilai manusia secara fisik, tetapi etika menilai manusia secara norma. Bagaimana sebenarnya manusia harus bertindak, harus berperilaku? Acuannya adalah dengan menggunakan norma-norma sosial. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos, yang berarti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ethos sendiri merupakan sebuah kata tunggal. Sementara jamak dari ethos adalah ta eta atau adat, kebiasaan. Jadi sebenarnya secara etimologi, etika bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan. Nah, yang menarik adalah moral juga mempunyai arti adat kebiasaan. Bedanya, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, sementara moral berakar dari kata mores yang berasal dari bahasa Latin. Menurut John P. Neumann, dia berpendapat bahwa ethics is a science of the morality of human acts, yang berarti etika adalah ilmu yang mempelajari moralitas daripada perilaku-perilaku manusia. Lalu apa moralitas itu sendiri? Neumann juga berpendapat bahwa morality is the goodness or badness, the rightness or wrongness of human acts. Baik atau buruknya, benar atau salahnya perilaku-perilaku manusia. Jadi, dari pendapat Neumann, kita bisa tarik kesimpulan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Apakah perilaku tersebut baik atau buruk, benar atau salah, dengan menggunakan norma sebagai acuannya. Selanjutnya, teman-teman, moral di dalam masyarakat, dalam sistem politik, atau di dalam organisasi publik ini berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah di dalam kelompok itu. Moral juga menyatakan nilai yang dianggap penting oleh anggota-anggota dalam kelompok itu, sehingga biasanya akan tercermin di dalam hukumnya, peraturan, bahkan kebijakan-kebijakan dalam kelompok itu.
Kita ambil contoh dalam kasus negara Indonesia. Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini dianggap penting oleh rakyat Indonesia, maka berdasarkan kepentingan tersebut, anggaran untuk pendidikan di Indonesia ditetapkan sebesar 20% dari total APBN. Jadi karena pendidikan itu dianggap penting, maka pemerintah membuat kebijakan untuk menganggarkan 20% dari total APBN untuk sektor pendidikan. Baik teman-teman, demikianlah kuliah untuk pertemuan pertama mata kuliah Etika Administrasi Negara. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan, teman-teman bisa menulisnya di ruang diskusi Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.